Saat ini, kita akan terhubung dengan Bapak Penginjil Petrus. Beliau adalah salah satu member dari para murid saat itu yang tahu detail tentang peristiwa sebenarnya yang terjadi. Kita akan terhubung dengan Penginjil Petrus. Halo, Pak Petrus. Halo. Halo, perkenalkan namaku Petrus. Senang sekali saya bisa bersama dengan teman-teman pada hari ini. Halo Pak Petrus. Senang kami juga bisa bertemu dengan Bapak pada pagi ini. Kayaknya lagi kesulitan sinyal ya Pak ya? Oh iya, kami di sini kesulitan sinyal. Maklumlah, kita kan Zoom lintas waktu dan lintas generasi juga toh. Hehe. Oke Pak, tidak apa-apa. Kita saat ini menantikan bagaimana Pak Petrus mau bercerita tentang imannya bersama dengan Tuhan Yesus. Tanpa berlama-lama, kita sambut dengan tepuk tangan. Penginjil Petrus. Terima kasih Pak Daniel yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Saya izin share screen ya. Tolong admin bisa dibantu saya untuk jadikan co-host. Terima kasih. Pagi ini saya mau sharing tentang perjalanan imanku bersama dengan Tuhan Yesus. Hari itu, Tuhan Yesus sangat banyak melayani di mana-mana guys. Bahkan sampai tidak ada waktu buat Tuhan Yesus bisa menyendiri dan berdoa. Kami, murid-murid yang selalu setia bersama dengan Tuhan Yesus, harus satset untuk terus bersama dengan Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Kami pun harus siap sedia. Belum lagi ketika dihadapkan dengan banyak orang. Mereka itu selalu update tentang jadwal pelayanan Tuhan Yesus. Padahal kami murid-muridnya gak pernah buat instastory loh tentang Tuhan Yesus, atau bahkan live streaming tentang Tuhan Yesus. Kami juga gak nyuruh orang-orang tersebut buat join sama kami. Tapi di sini aku lihat kalau kisah Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan waktu itu terus jadi FYP di akun mereka. Jadi mereka pun terus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus yang viral pada waktu itu. Yesus pergi kemana, mereka berbondong-bondong datang. Bahkan sampai-sampai Yesus pun mau berdoa, mereka pun tetap mengikuti dia, teman-teman. Sampai pada akhirnya, Yesus pun cepat-cepat menyuruh aku dan teman-teman murid yang lain untuk segera pergi dan bergegas ke seberang. Yesus meminta kami untuk cepat-cepat naik ke perahu kami dan pergi, biar gak ketahuan orang banyak waktu itu. Sedangkan Yesus tetap tinggal di sana untuk menyuruh mereka pulang. Kami pun nurut aja dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Aku dan murid-murid yang lain segera naik ke kapal dan langsung cabut dari tempat itu. Yesus pun kami tinggal di sana sesuai dengan arahannya. Dalam perjalanan kami ke seberang, awalnya tenang-tenang saja. 1 jam perjalanan, 2 jam perjalanan, kondisi tetap tenang dan dapat terkendali. Tapi tiba-tiba, duar, dar! Aku pun kaget dengan suara gemuruh ombak petir yang begitu besar. Bukan hanya gemuruh ombak,
Tetapi suara teman-temanku yang mulai histeris pun juga menambah buruk kondisi malam itu. Semuanya berakibat diserang panik attack. "Gimana ini?" teriak salah satu. Ada juga yang segera bergegas menuju ke layar agar angin tidak merusak layar kapal kami. Ada juga temanku yang terus berusaha mendayung terus agar kapal kami tetap bisa bertahan di kondisi badai. Teman-teman, mungkin sekarang nggak pernah merasakan badai seperti yang kami rasakan. Tapi di tengah badai itu, yang jelas kami semua merasa ketakutan. Termasuk aku yang paling setia katanya. Tentu, kalian juga pernah begitu kan? Saat ini mungkin kalian takut soal masa depan. Takut soal studi ke depan. Atau takut tambah dewasa. Meskipun kita dibilang si paling rajin pelayanan, si paling rohani, tapi kan gak lepas dari yang namanya ketakutan. Dan sebagai manusia, kita kan tentu harus berusaha toh untuk melewati ketakutan yang kita rasakan. Sama seperti murid-murid yang lain, semua berusaha dengan caranya sendiri untuk tetap bertahan di tengah badai itu. Aku kira kondisi badai seperti ini hanya berlangsung sesaat saja. Ternyata kondisi ini berlangsung lama. Meskipun begitu, kami pun tetap terus berusaha melakukan yang terbaik yang kami bisa. Aku pun juga terus berusaha untuk membantu teman-temanku menyelamatkan kapal. Tetapi, apa yang terjadi? Angin dan badai pun tidak kunjung berhenti. Kami pun semakin ketakutan akan kondisi kami ini. Bagaimana ini? Apakah kami bisa bertahan? Tanya hatiku di dalam hati. Tapi di tengah badai yang begitu besar ini, aku melihat ada seseorang yang sedang berjalan di atas air. Ternyata bukan aku saja yang melihatnya, tetapi teman-temanku pun juga melihatnya. Bayangan itu seakan semakin dekat, dan semakin dekat. Orang tersebut pun makin jelas terlihat. Semua yang ada di kapal pun berteriak, "Hantu!" Saking paniknya kami semua, sampai kami mengira ada hantu yang datang menghampiri kami. Ternyata orang yang kami sangka hantu itu adalah Yesus. Ia datang dan berjalan menghampiri kami semua yang sedang ketakutan waktu itu. Dalam akal sehatku, aku masih bertanya-tanya, apakah benar ini Yesus yang kami kenal sebagai guru itu? Masa sih dia dapat berjalan di atas air menghampiri kami di tengah kondisi hujan badai halilintar seperti ini? Apakah dia benar-benar Yesus? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus pun menyuruh aku untuk datang menghampirinya. Aku takut sih, tapi aku mencoba untuk memberanikan diri datang kepadanya. Ketika aku berjalan di atas air, kok tiba-tiba anginnya makin kencang.
langit pun makin gelap dan membuat aku semakin takut. Aku pun sedikit demi sedikit mulai tenggelam di dalam air itu. Aku pun berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya. Ia memegang tanganku dan berkata kepadaku, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus menolong aku. Ia memegang tanganku dan mengangkat aku dari ketakutan yang kurasakan. Lalu kami pun naik ke atas perahu dan angin pun reda. Semua yang menyaksikan peristiwa tersebut mereka terheran-heran dan mereka pun menyembah Yesus dan berkata, "Sungguh, Engkau Anak Allah." Begitulah kisah perjalanan imanku di tengah ketakutan yang sedang aku hadapi. Di tengah badai pada malam itu yang begitu kencang, ada Yesus yang menghampiri aku dan memegang tanganku. Demikianlah kisahku. Wah, sungguh memberkati kita semua ya Pak. Pengalaman Bapak bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu ya di kemudian hari ya.